Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Abu vulkanik mengganggu kesehatan. Warga mulai gunakan masker. Residivis curi telepon genggam dari dashboard sepeda motor. Akses untuk disabilitas di Sumatera Barat masih minim. Kondisi udara di Kota Bukit Tinggi memburuk pasca semburan abu vulkanik Gunung Merapi. Warga merasakan perih di mata dan sesak napas. Mengatasi hal itu, pemerintah mengimbau warga untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Kondisi udara tidak hanya kotor, namun debu yang berterbangan mengganggu jarak pandang dan juga mengganggu pernapasan. Warga berinisiatif menggunakan masker karena mengalami sesak napas. Seorang pengendara menuturkan, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, ia sengaja menjemput anaknya ke sekolah usai melaksanakan ujian semester karena abu vulkanik dapat mengancam kesehatan. Abu belerang. Abu belerang Gunung Merapi. Ini sejak kapan pakai masker, Pak? Baru pagi kok. Ini terasanya gimana, Pak? Sesak nafas. Mata juga perih. Mata kalau misalnya kita berkendara harus pakai ditutup ini, kalau enggak pedih. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengimbau masyarakat, khususnya pelajar, untuk menggunakan masker. Pelaksanaan proses belajar mengajar tetap dilakukan karena pekan ini merupakan jadwal pelaksanaan ujian semester ganjil. Kami segera memantau keadaan sekolah-sekolah dan bertepatan pada hari ini untuk seminggu ke depan itu adalah jadwal ujian semester, tetap melaksanakan ujian semester dan kepada anak-anak itu dihimbau untuk membawa masker, melindungi anak-anak dari debu, dari pasir, dari erupsi Gunung Merapi ini. Hingga kini belum ada laporan yang diterima Dinas Pendidikan terkait adanya pelajar yang mengalami gangguan pernapasan atau ISPA akibat semburan abu vulkanik yang mencemarkan udara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Dalam rekaman kamera pengintai yang terpasang di salah satu minimarket, terlihat dengan jelas seseorang mencuri telepon genggam yang tertinggal di dashboard sepeda motor seorang pembeli di daerah Padang Barat, pusat Kota Padang, yang terjadi tanggal 1 Desember lalu. Dari gerak-geriknya, pelaku baru beraksi setelah situasi dirasa aman. Dengan sekejap, pelaku mengambil telepon genggam dan langsung dicuri dibawa kabur. Polisi yang mendapat laporan dari korban menugaskan anggotanya untuk menyelidiki. Tak butuh waktu lama, petugas Satreskrim Polresta Padang berhasil mengetahui identitas pelaku. Sehari setelah peristiwa itu, polisi menangkap Rido, pengangguran yang berusia 28 tahun di rumahnya. Petugas juga menyita sebuah telepon genggam hasil curian yang hendak dijual tersangka kepada penadah. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, tersangka ternyata merupakan residivis yang telah 4 kali keluar masuk penjara atas kasus yang sama. Tersangka ini mencoba mendekati sepeda motor untuk mengambil dan berhasil mengambil handphone dari korban secara diam-diam dan kemudian pergi. Untuk tersangka sebelumnya residivis juga udah 4 kali keluar masuk penjara. Yang bersangkutan mengambil di belakang pondok itu dia mencoba untuk menjual, namun berhasil kita langsung mengamankan tersangka. Tersangka kini harus kembali mendekam di sel tahanan Polresta Padang untuk yang kelima kalinya.
Polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Di Hari Perayaan Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember, masih muncul suara-suara yang menyebut bahwa masih adanya diskriminasi yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Bukan cuma itu, akses fasilitas umum untuk kaum difabel pun masih kurang di Sumatera Barat. Hal itu diungkapkan Hengki, salah seorang penyandang disabilitas yang menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional di Auditorium Gubernuran di Sumatera Barat pada hari Senin. Dia mengharapkan agar keberadaan kaum difabel bisa diperhitungkan dan tidak ada lagi diskriminasi kepada para penyandang disabilitas. Menurutnya, pemerintah Kota Padang lebih peka terhadap penyandang disabilitas. Sebab, pria lajang yang lumpuh layu sejak umur 1 tahun ini merasakan perbedaannya antara di kabupaten dan di kota-kota di Sumatera Barat. Jika di Padang, perkantoran menyediakan fasilitas dan akses untuk penyandang disabilitas. Namun, hal itu tidak ditemukannya di kota dan kabupaten lain di Sumatera Barat. Selain itu, ia juga berharap penyandang disabilitas di kabupaten dan kota lain juga diberikan bekal agar mempunyai keahlian. Hengki sendiri sehari-hari berprofesi sebagai tukang servis peralatan elektronik di kampungnya. Keahlian ini diperolehnya secara otodidak. Ya, harapan saya yang untuk di disabilitasnya kan biar supaya atau teman-teman yang lain supaya bisa untuk mendapatkan penghasilan lah untuk apa kan untuk bisa mandiri ya kan servis elektronik Bang. Sudah berapa lama itu? Sudah 6 tahun, menjalan 6 tahun sekarang. Ilmunya dapat di mana? Otodidak Bang. Otodidak kan? Iya, otodidak. Harapannya sih ingin lebih dirangkul kembali, bukan dirangkul kembali, emang dirangkul lagi gitu ya. Disabilitas itu nggak ada perbedaan sama sekali, intinya kayak gitu. Jadi lebih diperhatikan lagi lah yang paling utama, karena kan disabilitas bukan cuma tunadaksa, tunarungu, tunawicara yang lain, tapi ada juga yang cerebral palsy, ada juga yang lebih berat lah dari ini. Itu aja harapannya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat mengatakan, saat ini ada hampir 1.000 orang penyandang disabilitas berada di Sumatera Barat. 300 orang diantaranya tinggal di panti khusus disabilitas yang tersebar di 13 kabupaten dan kota. Kalau data sementara terakhir yang kita peroleh ada 9.989 orang. Kalau yang ada dalam panti dikelola oleh 10 panti ya di Sumatera Barat itu ada 13 panti di 10 kabupaten kota itu ada 300 orang. Beda-beda ada di Tanah Datar, ada di Pasaman, ada Padang, tapi paling banyak memang panti. Pemerintah provinsi melalui Pergub nomor 63 tahun 2016 memberikan penghargaan kepada perseorangan, badan hukum, lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Robiham melaporkan dari Padang. Erupsi Gunung Merapi memakan belasan korban jiwa. Hingga Senin dini hari, tercatat 11 pendaki tewas, 9 pendaki dirawat di rumah sakit karena menderita luka bakar dan patah tulang. Sedangkan 52 pendaki dievakuasi dalam keadaan selamat dan telah tiba di rumah masing-masing. Hingga kini, tim SAR masih mencari 12 pendaki lainnya yang terdata di pos pendakian BKSDA Kota Baru. Ya, dapat kami update laporan erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Jumlah survivor saat ini sudah mencapai 75 orang yang sudah terdata di posko dan 49 sudah terevakuasi dengan selamat. Sebagian sudah kembali ke rumah dan
sebagian di 2 rumah sakit, yaitu di Padang Panjang dan di Bukit Tinggi. Dan selanjutnya untuk pencarian sampai pukul 07.10 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan sudah berhasil menemukan 3 orang selamat dan 11 orang dalam keadaan MAC Delta. Dan saat ini lagi proses evakuasi dari puncak ke bawah. Data yang dihimpun di pos pendakian BKSDA Kota Baru, tercatat 75 pendaki yang mendaftar untuk mendaki pada hari Sabtu, 2 Desember 2023, dengan perincian 54 orang yang mendaki dari Batu Palano dan 21 orang mendaki dari daerah Kota Baru. Namun pencarian yang dilakukan tim SAR tak berjalan optimal karena Merapi kerap erupsi dan kondisi ini membahayakan ratusan personel yang dikerahkan untuk mencari korban. Sri Louis melaporkan dari Bukit Tinggi.